Tahun 1995. Malam itu, hujan turun sangat deras. Lampu jalan depan rumah yang biasanya menyala, waktu itu terlihat mati, guys. Tidak seperti biasanya. Kondisi jalanan juga sangat sepi, dengan tidak adanya pengguna jalan yang terlihat wirawiri, guys. Meskipun begitu, Santi harus pergi karena tuntutan pekerjaan yang tentu saja harus tetap dia penuhi, guys. "Kamu tetap mau berangkat malam ini, Nduk?" ucap Buningsih, ibunya yang saat itu terlihat duduk memperhatikan Santi yang sedang mengemasi baju-bajunya, guys. "Iya, Bu, besok harus kerja pagi. Mending aku berangkat sekarang saja, biar besok lebih santai," kata Santi sambil mengemasi barang. "Dari sini, kos-kosanmu berapa jam ya, Nduk?" 1,5 jam lah, Bu. Tergantung sopir busnya juga, jawab Santi. Setelah itu, guys, Buningsih terlihat diam sambil tetap memandangi Santi. "Ibu, kenapa kok begitu melihatnya?" ucap Santi. "Perasaan ibu gak enak, Nduk. Kamu yang hati-hati ya. Jangan lupa terus berdoa." "Iya, Bu, doakan saja Santi lancar pekerjaannya, biar nanti bisa beli kendaraan sendiri," kata Santi sopan, guys. Singkat cerita, setelah semua barangnya selesai disiapkan, malam itu akhirnya Santi pun berpamitan kepada ibunya. Dia lalu pergi dengan berjalan kaki menuju ke jalan raya yang jaraknya itu sekitar 100 meter dari rumahnya, guys. Santi pun mempercepat langkahnya karena selain hujan yang turun sangat deras malam itu, Santi juga sedikit khawatir jika sudah tidak ada bis yang lewat. Mengingat waktu itu sudah semakin malam, guys. Akhirnya Santi pun sampai di pinggir jalan raya. Dia berdiri dan berharap masih ada bis yang lewat malam itu. Saat sedang menunggu bis lewat, tiba-tiba pandangannya teralihkan dengan adanya Pak Sugeng. Pak Sugeng itu terlihat berjalan ke arahnya, guys. "Mbak Santi, hujan-hujan begini mau kemana?" "Mau ke kota, Pak," kata Santi sopan. Karena Santi tahu, guys, Pak Sugeng ini adalah seorang RT setempat. "Kok nggak besok saja sih, Mbak, berangkatnya? Hujannya deras banget loh ini. Lagian, bis terakhir sepertinya sudah lewat, Mbak," saut Pak Sugeng, guys. "Yang benar, Pak. Jadi ini sudah nggak ada bus lewat lagi ya?" tanya Santi. "Seharusnya sih begitu, Mbak. Kan Mbak juga tahu sendiri, bis lewat sini itu terakhir jam 9 malam, kata Pak Sugeng. "Iya sih, Pak. Tapi coba saya tunggu saja sebentar ya, Pak," kata Santi, guys. Akhirnya, setelah Pak Sugeng pergi dari hadapannya malam itu, Santi masih saja berdiri di pinggir jalan raya. Dia berharap ada bis yang lewat, guys. Malam itu, kondisi jalan raya benar-benar sepi, guys. Hujan pun tidak kunjung berhenti. Saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 21.45. Santi masih saja menunggu bis yang lewat, guys. Dengan kakinya yang mulai kesemutan karena sudah berdiri terlalu lama di situ. "Sepertinya memang tidak ada bus yang lewat ini," ucap Santi di dalam hati. Di saat Santi sudah mulai pasrah malam itu, guys, dia tiba-tiba melihat sorot lampu dari kejauhan. Setelah sorot lampu itu semakin dekat, akhirnya Santi pun sangat lega malam itu, guys. Bis yang dia tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Dan tanpa berlama-lama lagi, setelah bus semakin dekat ke arahnya, Santi pun segera melambaikan tangannya seraya memberi tanda jika dia ini adalah penumpang yang akan menaiki bis itu. Namun anehnya, guys, setelah bus tersebut tepat di depannya, Santi melihat bentuk bis tersebut tidak seperti bis yang dia naiki biasanya.
Warnanya itu pudar, guys. Ditambah lagi dengan tulisan yang terpampang di bagian depan bis. Tulisan itu sudah sempat membuat Santi sedikit bertanya-tanya, karena dia sama sekali tidak pernah melihat bis tersebut sebelumnya, guys. Karena pikirannya yang tidak enak malam itu, Santi sempat bertanya kepada kernet bis tersebut sebelum dia menaikinya. "Apa bis ini ke kota, Pak?" tanya Santi. Namun anehnya, guys, bukannya menjawab pertanyaan Santi, tapi kernet bis itu hanya tersenyum sambil membuka pintu untuknya. Karena Santi merasa jawabannya adalah iya, tanpa berlama-lama, akhirnya Santi pun segera menaiki bis tersebut. Karena dia mikir kalau bis itu adalah bis terakhir malam itu, guys. Ketika Santi baru saja menginjakkan kakinya di dalam bus, dia sempat mencium aroma besi tua yang khas. Ditambah lagi dengan bau pengap yang tertiup dari dalam bus, guys. Dan tidak hanya itu, Santi juga sempat melirik ke arah sopir bis. Sopir itu hanya diam, tanpa sedikit pun menoleh ke arah Santi. Saat di dalam bis, Santi melihat pemandangan yang tidak seperti biasanya, guys. Kursi yang seharusnya diisi oleh penumpang malam itu benar-benar kosong. Tidak ada satu orang pun di sana, guys. Mengetahui hal itu, tentu saja seketika jantung Santi berdegup kencang. Tubuh Santi pun mulai bergetar tidak karuan, guys. Tidak hanya itu, suhu di dalam bis itu juga benar-benar terasa lebih dingin, tidak beraturan. Tapi tanpa memperdulikan hal itu, Santi pun melangkahkan kakinya perlahan. Dia menuju ke belakang bagian bis. Sesekali matanya melirik ke kanan dan ke kiri, sembari mencium aroma besi tua yang semakin lama aromanya semakin menyengat, guys. Hingga akhirnya dia sampai dan duduk di deretan kursi paling belakang. Meskipun sebenarnya Santi ini sudah mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman, guys. Tidak lama setelah itu, akhirnya bis pun mulai berjalan. Saat berada di dalam bis, Santi melirik ke arah jam tangannya, guys. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 22:15 malam. Kondisi jalan yang masih didominasi oleh hutan membuat perjalanan waktu itu perlahan-lahan berubah menjadi menakutkan, guys. Ditambah lagi, Santi yang tidak bisa melihat apapun selain kegelapan. Singkat cerita, setelah hampir 30 menit di dalam bus tersebut, perasaan Santi terasa lebih lega, guys. Karena bus tersebut melambat dan sepertinya akan ada penumpang yang akan naik bis itu. Setelah bis berhenti, Santi pun akhirnya benar-benar merasa lega. Karena malam itu, dia melihat seorang nenek tua yang naik ke dalam bis itu, guys. Nenek itu terlihat duduk di bagian depan, berdekatan dengan kernet dan supir bis itu. Sayangnya, guys, karena Santi duduk di bagian paling belakang, dia pun tidak bisa melihat bagaimana wajah nenek tersebut. Tapi semua itu tentu saja membuat Santi sedikit tenang, guys. Karena kali ini dia sudah tidak sendirian lagi. Seiring berjalannya waktu, Santi lalu menggeser tubuhnya ke samping agar dia bisa melihat jalanan yang dia lalui. Tapi anehnya, guys, ketika dia melihat ke arah luar, dia sama sekali tidak melihat adanya perkampungan. Malam itu yang dia lihat hanyalah hutan, guys. Ini sudah hampir di jembatan apa belum ya? Sudah 30 menit berjalan, kok masih tetap di hutan ya? Seharusnya kan sudah sampai di perkampungan, pikir Santi dalam hati, guys, sambil mulai keheranan. Tidak lama kemudian, Santi kembali menemukan keanehan di dalam bis itu, guys.
Santi tiba-tiba menyium aroma busuk yang sepertinya aroma itu berasal tidak jauh dari tempat duduknya. Aroma tersebut tercium semakin kuat, guys. Lalu tiba-tiba Santi mendengar suara tawa yang sepertinya suara itu berasal dari nenek penumpang yang saat itu duduk di bagian paling depan, guys. Ketika Santi mengalihkan pandangannya ke depan, saat itulah, guys, dia melihat ada penumpang lain yang duduk 2 kursi di depan Santi, guys. Penumpang tersebut rambutnya keriting dan sangat panjang, guys, dengan bentuk yang sangat acak-acakan. Meskipun hanya dari bagian belakang, tetapi Santi sangat yakin jika penumpang tersebut adalah seorang perempuan. Mengetahui hal itu, tentu saja, guys, seketika itu Santi terkejut bukan main. Karena dia ingat betul ketika masuk ke dalam bis ini, tidak ada seorang pun penumpang yang ada di situ, guys. Dengan mencoba tidak memperdulikan semua itu, Santi pun mencoba untuk tetap tenang sambil menutup hidungnya dengan tangan, guys. Karena bau busuk itu semakin menyengat. Belum selesai dengan semua itu, tiba-tiba Santi kembali mendengar suara yang aneh. Suara itu seperti suara orang yang sedang ngorok, guys, mendengkur. Suaranya itu terdengar jelas sekali. Santi pun terkejut bukan main, guys. Sampai-sampai Santi mendongakkan kepalanya untuk mengetahui dari mana sumber suara itu. Setelah melihat ke depan, akhirnya pandangannya tertuju di kursi bagian tengah bis itu. Ternyata, guys, di situ ada seorang laki-laki tua yang sedang tertidur pulas. Laki-laki itu memakai jaket hitam. Di sini Santi benar-benar bingung, guys, karena dia masih ingat betul kalau sebelumnya itu di bis ini tidak ada penumpang sama sekali. Santi pun akhirnya kembali duduk dengan perasaan yang sangat tidak nyaman, guys. Perasaanku kok gak enak ya. Sepertinya ada yang tidak beres dengan bis ini, ucap Santi di dalam hati. Kondisi jalanan yang masih didominasi oleh hutan membuat perasaan Santi ini semakin gelisah, guys. Saat itu jam di tangannya sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Ya Tuhan, ini gak beres ini. Sudah 1 jam lebih aku di dalam bis, tapi kok masih di hutan ya? Seharusnya kan sudah sampai kota, pikir Santi di dalam hati yang semakin resah, guys. Karena Santi merasa jika ada yang salah dengan bis ini, akhirnya Santi pun berdiri, guys. Dia bermaksud untuk menuju ke arah depan bis. Di depan situ masih terdengar suara canda tawa dari nenek-nenek yang memang sudah Santi lihat sebelumnya, guys. Tapi anehnya, ketika Santi masih berdiri dari tempat duduknya, bis tersebut tiba-tiba berhenti, guys. Karena pikiran Santi yang sudah tidak karu-karuan, akhirnya dia pun bergegas ke arah depan bis untuk menanyakan tujuan perjalanan dari bis yang dia tumpangi tersebut. Sesampainya di bagian depan bis, Santi melihat sebuah pemandangan yang sangat mengerikan, guys. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau sopir, kernet, serta nenek tersebut, mereka ternyata memiliki wajah yang sangat mengerikan, guys. Mukanya itu, guys, rata, guys. Tidak ada mulut, tidak ada hidung, dan tidak ada mata. Tidak berhenti di situ saja, guys. Ketika Santi menoleh ke arah belakang bis, perempuan yang sebelumnya hanya dia lihat dari bagian rambutnya itu tiba-tiba berdiri, guys. Sosok itu lalu menunjukkan wajahnya. Saat itu Santi terkejut bukan main, guys.
karena wajah wanita itu sangat menyeramkan. Mukanya hitam membusuk, guys, seperti bangkai yang sudah lama rusak. Santi pun menggigil ketakutan, guys. Jantungnya terasa seakan berhenti. Setelah sosok wanita itu memperlihatkan wajahnya yang hancur itu, guys, tiba-tiba laki-laki berjaket hitam yang duduk di tengah bus itu terbangun. Laki-laki itu pun lalu memandang tajam ke arah Santi yang semakin ketakutan, guys. Lalu sosok itu berdiri dan melangkah ke depan ke arah Santi. Saat laki-laki itu baru saja melangkah, tiba-tiba, guys, kepala laki-laki itu terlepas dari badannya. Lalu kepala itu menggelinding ke arah Santi. Setelah kepala itu berada tepat di depan Santi, kepala itu lalu menyeringai, guys, dan mengeluarkan suara tawa yang sangat mengerikan. Melihat semua itu, Santi semakin ketakutan, guys. Dia lalu berteriak sejadi-jadinya. Setelah itu, dia lalu segera keluar dari bis itu. Dia pun segera berlari sekuat tenaga tanpa memperdulikan ke arah mana dia berlari, guys. Tapi hanya beberapa meter dari bis itu, kakinya seperti tertahan, nafasnya seakan berhenti, guys. Pandangannya juga mulai kabur dan akhirnya dia tidak sadarkan diri, guys. Keesokan harinya, Santi ini ditemukan oleh seseorang yang sedang menuju hutan untuk mencari kayu bakar. Dan akhirnya dia diantar orang itu menuju ke rumahnya yang jaraknya hanya sekitar 4 kilometer dari tempat dia pingsan. Singkat cerita, guys, setelah keadaan Santi menjadi tenang, Santi mulai menceritakan tentang pengalamannya malam itu, guys. Sontak saja, cerita Santi ini membuat warga yang berkumpul di rumah itu menjadi sangat terkejut dan sangat heran, guys. Akhirnya, cerita tentang bis yang Santi naiki tersebut menjadi sebuah cerita lokal yang hingga saat ini masih dipercaya oleh warga sekitar, guys.